Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pengajuan paten dari perguruan tinggi menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM dengan menerjunkan tim ke berbagai perguruan tinggi untuk menjemput pengajuan paten. Direktur Paten Kemenkumham Yasmon menjelaskan pihaknya menurunkan tim ke perguruan tinggi termasuk Universitas Brawijaya untuk membantu dan menjemput pengajuan paten dari peneliti di UB. Timnya akan berkantor di DIIB UB untuk membantu peneliti UB dalam mengajukan paten agar hasil penelitian mereka dapat menjadi kekayaan intelektual yang terlindungi. Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan program jemput bola ke perguruan tinggi untuk membantu mempercepat pengajuan paten dari para peneliti perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Brawijaya melalui DIIB UB. Hingga tanggal 26 Juni 2023, tim dari Kemenkumham akan berkantor di DIIB UB untuk membantu memberikan informasi dan pengurusan paten. Langkah ini merupakan upaya proaktif dari kementerian agar hasil penelitian dari perguruan tinggi dapat menjadi hak kekayaan intelektual yang terlindungi dan meningkatkan pengajuan paten dari kalangan perguruan tinggi. Salah satu program strategis itu adalah kegiatan Patent Examiners Go to Campus. Nah, kegiatan ini kita maksudkan adalah bagaimana kita bisa mendorong meningkatnya jumlah permohonan paten yang diajukan dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Jadi melalui kegiatan ini kami menurunkan pemeriksa paten ahli utama yang ada di kantor kami untuk memberikan pembinaan, memberikan pendampingan kepada para inventor yang berada di perguruan tinggi sehingga jumlah permohonan bisa meningkat, permohonan paten bisa meningkat, kemudian juga penyelesaian permohonan patennya bisa lebih cepat. Data dari Kemenkumham menyebutkan bahwa Universitas Brawijaya merupakan perguruan tinggi terbanyak kedua secara nasional yang mengajukan paten. Hal ini menurut Direktur Paten Kemenkumham Yasmon menjadi perhatian dari pihaknya dengan menjadikan UB sebagai satu dari 10 perguruan tinggi yang menjadi sasaran DJKI Goes to Campus. Yasmon berharap dengan kehadiran tim DJKI di UB, pengajuan paten dapat lebih banyak sehingga meningkatkan jumlah hasil riset dan inovasi yang terlindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Pengajuan paten dari UB secara nasional terbanyak kedua sehingga menjadi atensi dari Ditjen Kekayaan Intelektual dengan menjadikan UB sebagai salah satu kampus yang menjadi lokasi DJKI Goes to Campus. Kehadiran tim DJKI ini tidak hanya memberikan sosialisasi namun juga berkantor di UB hingga tanggal 26 Juni 2023 untuk membantu peneliti UB dalam mengajukan hak paten. DJKI berharap UB dapat meningkatkan pengajuan paten sehingga semakin banyak hasil riset yang terlindungi. DJKI juga mengapresiasi dukungan penuh UB dalam pengajuan paten sehingga membantu program dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan Patent Examiners Go to Campus ini kita selenggarakan hanya di 10 perguruan tinggi di tahun ini. Dan salah satunya kita memilih Universitas Brawijaya sebagai salah satu universitas yang memiliki permohonan paten paling banyak. Kalau tadi saya perlihatkan di dalam presentasi saya bahwa Universitas Brawijaya itu dari sisi jumlah itu menempati
perguruan tinggi nomor 2 di Indonesia ini yang memiliki jumlah permohonan paten paling banyak. Pemirsa, Direktorat Inkubasi dan Inovasi Bisnis UB bersama Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham mentargetkan dapat memperoleh 60 dokumen paten baru dari Universitas Brawijaya. Menurut Dr. Dian Eka Ratnawati, Ketua Pusat HKI UB, pihaknya mendorong para peneliti UB untuk memanfaatkan kehadiran tim DJKI untuk mendaftarkan paten. Kegiatan DJKI di UB mendapat respon positif dari pihaknya karena sangat membantu UB dalam meningkatkan pengajuan paten yang membutuhkan waktu lama. DIIB UB sebagai leading sektor di Universitas Brawijaya dalam pengajuan paten menyambut gembira kegiatan dari DJKI yang menjadikan UB satu dari 10 perguruan tinggi menjadi atensi. Saat ini UB merupakan perguruan tinggi terbanyak kedua yang mengajukan paten. Lamanya proses dalam pengajuan paten menjadikan momen kunjungan dari DJKI sebagai kesempatan bagi DIIB untuk mendorong agar terdapat 60 dokumen paten baru dari Universitas Brawijaya. Selain itu, pihak DIIB juga berharap kehadiran DJKI dapat dimanfaatkan sebagai media konsultasi dalam pengajuan paten sehingga peneliti di UB mendapatkan gambaran yang jelas dan detail dalam pengajuan paten. Mereka mentargetkan paling nggak ada 60 dokumen paten, 60 draft paten yang mau dikoreksi secara langsung. Nah tentunya pada saat itu kita belum punya. Nah tentunya kegiatan itu kan kita sambut dengan luar biasa. Kenapa? Karena kegiatan untuk mendapatkan ini granted gitu ya, jadi paten yang sudah tersertifikasi itu membutuhkan waktu lama. Lamanya salah satunya antrian ya, bisa setahun 2 tahun antrian dengan perguruan tinggi yang banyak. Nah setelah antri, Pemeriksa paten utama DJKI Kemenkumham, Insinyur Ari Budi, meminta kepada para peneliti di UB yang akan mendaftarkan hak patennya melalui beberapa hal penting. Hal tersebut adalah mencatat nama tim peneliti dan alat apa saja yang digunakan dalam membuat invensi. Hal ini penting agar dalam proses pengajuan paten, hal tersebut memudahkan dalam proses pemeriksaan paten oleh pemeriksa paten Kemenkumham. Selain itu, pihaknya juga meminta agar para peneliti selalu berkoordinasi dengan pihak DJKI dalam mengajukan pengajuan paten. Dalam pengajuan paten, para peneliti di perguruan tinggi diminta untuk memperhatikan beberapa hal yang penting. Menurut pemeriksa utama paten Kemenkumham, para peneliti setelah melakukan penelitian diminta mencatat secara rinci nama peneliti dan timnya serta alat yang digunakan. Hal ini untuk mempermudah dalam proses pemeriksaan hasil invensi sehingga mempercepat proses pengajuan paten. Pengajuan paten membutuhkan kecermatan dalam pemeriksaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Para peneliti dapat mengajukan paten melalui perguruan tinggi masing-masing sehingga dapat menambahkan nilai bagi perguruan tinggi tersebut. Setelah Bapak Ibu peneliti melakukan penelitian, dicatat semuanya, siapa yang terlibat, orang-orangnya, menggunakan alat apa saja, kemudian siapa saja yang terkadang ada semacam uji-uji gitu ya. Semuanya lakukan tercatat, sampaikan invensinya, kemudian buat deskripsinya dengan baik, dengan jelas, dan ajukan melalui universitas sebagai institusi yang yang memiliki invensinya tentunya. Jadi jangan lupa lakukan itu dan jangan lupa tetap berkomunikasi dengan kantor paten. Senat Akademik Universitas Brawijaya siapkan berbagai pengalaman dengan perguruan tinggi lain dalam menata masa transisi menjadi PTNBH.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua SAUUB Profesor Nufil Hanani pada saat menerima pengurus Senat UIN Raden Intan Lampung. Menurut Nufil, UB sudah dapat melewati masa transisi dengan lancar dan berharap perguruan tinggi lain dapat melewati hal yang sama, sehingga langkah sebagai PTNBH dapat berjalan dengan baik. Senat Akademik Universitas Brawijaya siap untuk berbagi pengalaman dengan perguruan tinggi lain dalam proses melakukan transisi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Proses transisi menjadi PTNBH membutuhkan perhatian karena banyak terjadi perubahan dalam struktur perguruan tinggi, pengelolaan dan penataan SDM hingga manajemen keuangan. Universitas Brawijaya terbuka untuk berbagi pengalaman dengan perguruan tinggi lain dalam jejaring Senat Akademik Universitas untuk berbagi pengalaman dan wawasan sehingga masa transisi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adalah Ketua Senat Akademik dari UIN Raden Intan dengan teman-temannya tadi ya, ada berlima Prof ya? Ada berempat dengan saya. Oh berempat ya, ada berempat ya. Saling berdiskusi apa pengalaman Brawijaya, perubahan dari BLU menjadi PTNBH gitu ya. Kita saling tukar informasi untuk pengembangan nanti ke depan. Pemirsa, dalam pelaksanaan pengecekan antemortem pada hewan kurban dapat dilakukan dengan melihat kondisi dan ciri fisik pada hewan. Menurut Widi Nugroho, dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, dalam melakukan inspeksi terhadap hewan dapat dilihat dari kondisi nafsu makan hewan, kondisi kaki yang tidak pincang, serta beberapa tanda lain di hidung, kuping, dan beberapa bagian lainnya. Petugas dapat melakukan pemeriksaan dengan rinci untuk melihat kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di daerah asal ternak sehingga jika ditemukan dalam kondisi tidak sehat, belum menyebar. Pemeriksaan kelayakan dan kesehatan hewan kurban dilakukan dengan melihat kondisi hewan secara fisik. Kesehatan hewan dapat dilihat di kandang dengan berbagai tanda fisik. Petugas dapat melihat kondisi nafsu makan hewan, keadaan kaki, kuping, mata, telinga, mulut, dan lainnya. Melalui pemeriksaan tersebut, kemudian petugas dapat memberikan keterangan mengenai kondisi hewan kepada masyarakat. Pemeriksaan ini penting sebagai langkah awal sebelum hewan tersebut berpindah tangan hingga masa penyembelihan hewan kurban oleh masyarakat. AMPM untuk kepentingan kurban, so resikonya dikomunikasikan. Kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh petugas dokter hewan dan disupervisi oleh dokter hewan penanggung jawab, ini kalau di RPH. Kemudian keamanan petugas harus diutamakan, ya, kita menggunakan baju safety ya, agar kita tidak tertular kalau ada penyakit yang berpotensi zoonosis. Kemudian secara prinsip antemortem dikerjakan di kandang istirahat, Bapak Ibu sudah hafal ini. Dan yang mudah adalah kita menginspeksi nafsu makan, ada yang menyendiri di kelompok, kita duga, harus kita curigai bahwa yang menyendiri dari kelompok, karena sapi dan kambing ini hewan yang sosial, yang menyendiri ada kita duga sebagai bermasalah, atau ada yang tidak bisa bangun, ada yang pincang, kemudian ada leleran di lubang hidung, mulut, telinga, mata, kelenjar susu, vulva, preputium, dan anus, ya, lubang-lubang alami. Kemudian ada perubahan warna, ini kehitaman, kemerahan, dan kekuningan. Selain antemortem, pemeriksaan postmortem juga menjadi hal penting dalam pemeriksaan hewan kurban pada saat ini. Untuk mencegah penyebaran penyakit, pemeriksaan postmortem dilakukan juga oleh petugas yang berwenang. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, Widi Nugroho, bagian kepala, karas, dan organ merah hijau menjadi objek penting dalam pemeriksaan postmortem sehingga dapat dipisah setelah penyembelihan agar lebih cepat dalam pemeriksaan.
Pemeriksaan postmortem pada hewan kurban dilakukan dengan memeriksa beberapa bagian dari hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Bagian yang menjadi objek pemeriksaan adalah kepala, karkas, dan organ merah hijau. Untuk mempercepat pemeriksaan pada saat hewan kurban disembelih, bagian tersebut segera dipisah untuk diperiksa oleh petugas yang berwenang. Jika prosesnya lancar, hanya dibutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga masyarakat dari mengonsumsi daging yang tidak sehat, sehingga membahayakan keamanan masyarakat. Sama Bapak Ibu, karena pemeriksaannya adalah pemeriksaan terhadap penyakit, maka kita mengandalkan inspeksi. Kita hanya akan melakukan palpasi dan insisi jika diperlukan. Dan biasanya pisau setelah dipakai untuk memotong, dia terkontaminasi, sehingga mungkin diperlukan beberapa pisau yang diantara pisau-pisau itu didisinfeksi. Nanti Dokter Denny saya kira lebih bisa menjelaskan tentang higienitas personal maupun higienitas daging. Apa yang kita periksa di dalam pemeriksaan postmortem Bapak Ibu, yakni kepala, karkas, organ merah, dan organ hijau. Secara normal kalau karkas itu terpresentasikan dengan baik, maka pemeriksaan postmortem hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Dan supaya cepat, saya mengusulkan pada Bapak Ibu agar satu tim itu terdiri dari 4 orang. Ini begitu sapi dipotong, maka kepala, karkas, organ merah, dan organ hijau dipegang oleh orang yang spesialis di situ, sehingga langsung bisa ditangani secara simultan. Itu akan mempercepat proses. Saudara, Fakultas Kedokteran melalui program dokternya terus melahirkan dokter baru dalam ilmu kedokteran. Terbaru, program dokter Fakultas Kedokteran meluluskan Dr. Ristiawan Mujilaksono sebagai lulusan ke-263. Menurut Ketua Program Studi Dokter, Profesor Luki Enggar Fitri, jumlah dokter yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran terus bertambah dan menjadi kontribusi nyata fakultas terhadap kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia. Program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya terus mencetak lulusan baru doktor yang mumpuni dalam ilmu kedokteran. Para doktor ini menempuh pendidikan dengan melakukan berbagai riset sesuai bidang yang ada untuk menjawab berbagai persoalan di dunia medis. Hingga saat ini, program Doktor FKUB sudah meluluskan 263 doktor ilmu kedokteran yang menjadi kontribusi nyata bagi dunia kedokteran nasional. Universitas Brawijaya sendiri memiliki berbagai skema dalam program doktor untuk membantu para mahasiswa dalam menempuh program strata 3-nya dengan baik. Bahwa kalau Dr. Ristiawan adalah lulusan ke-8 dalam tahun akademik 2022-2023 dan merupakan lulusan ke-263 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi dari program studi doktor ilmu kedokteran, kami hanya mempunyai satu program doktor S3 di FKUB. Ini beliau merupakan lulusan ke-200. Jadi PSDIK atau program studi dokter ilmu kedokteran itu berdiri tahun 2000. Kebetulan saya lulusan pertama. Jadi ini adalah lulusan 2003. Jadi beliau adalah anak murid saya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.